Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini untuk PJJ Seni Budaya kelas 8 saya akan membahas tentang alat-alat musik tradisional. Nah, supaya videonya lebih mudah dipahami, di alat musik tradisional ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian, supaya tidak bingung juga, karena kalau di buku yang biru ini itu pembahasannya sedikit rumit dan akan saya sederhanakan. Oke. Langsung ambil bukunya, boleh dicatat juga, boleh ambil pensil atau pulpen. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Oke. Untuk alat musik tradisional ini, apalagi di daerah Jawa Barat ini sebenarnya banyak sekali alat-alat musik tradisional, yang dari cara memainkannya, dari bahannya, atau mungkin dari bentuknya juga. Nah, tadi saya akan kelompokkan alat-alat musik tradisional ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dari bahan-bahannya, yang kedua kelompok dari dari bentuknya, dan yang ketiga dari cara memainkannya. Jadi yang pertama ada dari kelompok bahan pembuatan, bentuk, dan cara memainkan. Oke, bahasan yang pertama adalah dari bahan pembuatan. Sebenarnya kalau di alat musik tradisional di Indonesia ini, untuk alat-alat atau bahan yang digunakan membuat alat musiknya, sebenarnya yang paling umum digunakan adalah yang pertama menggunakan bambu. Nah, untuk alat-alat musik yang dibuat dari bambu, rata-rata alat musik tradisional itu ada suling, ada angklung, ada karinding. Nah, itu 3 tadi itu adalah mungkin salah 3 contoh dari alat musik yang terbuat dari bambu. Kemudian yang kedua, alat-alat musik yang terbuat dari kayu. Nah, biasanya alat musik yang dari kayu ini adalah badan dari alat musik tersebut. Nah, salah satu contoh yang simpelnya adalah kecapi. Nah, kemudian kendang. Nah, kecapi dan kendang ini badan dari si alat musiknya terbuat dari kayu. Nah, walaupun misalkan kecapi sumber bunyinya dari dawai. Kalau kendang sumber bunyinya dari kulitnya, dari kulit yang dipukul itu. Tapi tetap saja bahan utama pembuatannya adalah kayu, yaitu untuk badan si alat musik tersebut. Kemudian yang ketiga ada dari besi atau kuningan mungkin ya, atau mungkin perunggu juga biasanya. Dan ini adalah alat-alat musik seperti gamelan. Nah, gamelan ini sebenarnya bukan satu alat musik, tapi gamelan itu satu set gamelan terdiri dari berbagai macam alat yang mungkin yang sering kalian lihat, contohnya mungkin gong, atau mungkin saron atau bonang juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian ditanya, gamelan itu bukan satu alat musik, melainkan satu set alat musik yang terdiri dari bermacam-macam alat musik gamelan. Yang pertama, salah satu contohnya ada gong, ada bonang, ada saron, dan mereka itu terbuat dari besi atau perunggu atau kuningan biasanya. Jadi bahan-bahan pembuatan alat musik tradisional itu yang umumnya digunakan, yang pertama tadi ada dari bambu, kemudian dari kayu, yang ketiga ada dari besi atau perunggu atau kuningan ya biasanya. Oke. Kemudian kelompok yang kedua dari bentuknya. Nah, kalau dari kelompokan bentuknya sendiri ini sebenarnya bisa dilihat secara bentuk aja udah tahu ini pasti alat musik ini bentuknya ini, alat musik ini bentuknya ini. Nah, bentuk yang pertama itu adalah alat musik dengan bentuk-bentuk tabung. Nah, biasanya alat musik yang bentuk-bentuknya tabung ini biasanya berbentuk tabung, silinder gitu. Dan salah satu contohnya ada angklung. Angklung itu berbentuk tabung. Kemudian suling juga berbentuk tabung. Kendang juga sebenarnya berbentuk tabung. Nah, tapi ditutupin atas bawahnya dengan kulit supaya bisa dimainkan. Bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini namanya disebutnya bentuk-bentuk bilah atau lempengan ya, bentuk bilah atau bentuk-bentuk lempengan. Nah, biasanya bentuk-bentuk lempengan ini itu tadi di set gamelan. Misalkan contohnya ada saron itu bentuknya bilah. Nah, jadi bentuk-bentuknya saron itu bentuk-bentuk bilah, jadi lempengan gitu. Itu disebut bentuk-bentuk bilah. Ada selentem juga, selentem bentuknya pipi-pipi gitu. Kemudian bentuk yang ketiga itu bentuk-bentuk pencon ya, bentuk-bentuk pencon
bentuk-bentuk pencon ini biasanya bentuk-bentuk gamelan seperti gong atau bonang. Kenapa? Karena ada benjolannya. Jadi bentuknya ada benjolan yang menonjol, dan itu yang biasanya kita pukul dan menghasilkan bunyi. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk sendiri tadi ada 3 jenis bentuk. Yang pertama ada bentuk tabung, contohnya suling atau angklung. Kemudian kalau bentuk bilah itu bentuk-bentuk yang lempengan, contohnya mungkin ada saron. Kemudian ada salentem juga, atau mungkin arumba juga. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk pencon, bentuk-bentuk yang menonjol, contohnya seperti gong, seperti bonang, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok dengan cara memainkan alat musiknya. Kalau untuk alat musik tradisional ini, cara memainkannya yang pertama ada cara memainkan dengan cara dipetik. Nah, cara dipetik itu biasanya dawai, alat musik dawai yang dipetik, contohnya kecapi. Kemudian alat musik yang ditiup itu ada suling, ya. Kemudian alat musik yang dipukul itu ada kendang, ada alat musik gamelan. Kemudian ada apa lagi, arumba dan sebagainya gitu. Kalau angklung itu dimainkannya dengan cara digoyang. Nah, jadi dengan cara digoyang. Jadi kalau untuk alat musik tradisional sendiri itu yang pertama cara memainkannya adalah dengan cara dipetik itu kecapi, ditiup itu suling, dipukul itu kendang atau gamelan, dan ada digoyang itu adalah cara memainkan alat musik angklung. Khusus digoyang itu alat musiknya angklung. Nah, jadi itu tadi klasifikasi alat musik tradisional, sangat-sangat sederhana dari bahan, kemudian dari bentuknya, dan dari cara memainkannya. Videonya saya sangat-sangat singkat. Semoga videonya mudah dimengerti dan jangan lupa absen. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.